مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, limpahan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan ruh dan jiwa kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyuruh kita dari jalan kehinaan menuju jalan kemuliaan ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala macam kenikmatan ini, dan ketahuilah bahwasanya bertakwa kepada Allah adalah selezat-lezatnya kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu saya berwasiat untuk diri saya sendiri dan untuk para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, salawat dan salam yang terindah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, kecintaan kita, kekasih kita, Sayyidil Wujudi Afdhalil Mawjud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan nur kesempurnaan, dengan nur kemuliaan, dengan nur keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdul Razak dengan sanad sampai kepada Jabir bin Abdullah Al-Ansari, bahwasanya Jabir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang diciptakan Allah sebelum Dia menciptakan yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya menjawab, wahai Jabir, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan nur Nabimu Muhammad dari nurnya sebelum Dia menciptakan yang lain. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan pula dari Sayyid Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya ada seorang Quraisy yang masih berwujud nur di hadapan Allah yang Maha Agung lagi Maha Perkasa 2000 tahun sebelum Adam diciptakan, dan nur itu senantiasa bertasbih, dan dengan bertasbihnya maka bertasbih pula para malaikat mengikutinya, dan nur itu pun diletakkan pada tanah liat di mana awal mula penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tersimpanlah nur itu pada sulbi Adam alaihissalam, lalu dipindahkan ke sulbi Nuh alaihissalam, lalu dipindahkan kembali ke sulbi Nabi Ibrahim alaihissalam, dan akhirnya sampai kepada ayah beliau yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, dan kemudian diteruskan kepada ibundanya yaitu Aminah binti Wahab. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipenuhi dengan nur cahaya Tuhannya, yang dia berasal dari keturunan orang-orang mulia di setiap zamannya. Bahkan di dalam kitab dikatakan, wahfad usul al-Mustafa hatta tara fil silsilati usulihi adnana. Hafalkanlah oleh kalian silsilah Nabi yang terpilih sampai kepada buyut beliau yang bernama Adnan, dan Adnan adalah keturunan dari Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihissalam, dan sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihissalam. Lalu bagaimanakah dengan umat Nabi Muhammad? Apakah umat beliau mendapatkan keistimewaan juga? Maka ketahuilah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan umat yang diistimewakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi umat-umat Nabi dan Rasul sebelumnya. Derajat keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini didapat dari pancaran kemuliaan yang berasal dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala seraya berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah.
Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam kitab-kitab para nabi terdahulu telah banyak diriwayatkan tentang keistimewaan kelahiran Nabi Muhammad, tentang keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, yang salah satunya diriwayatkan dari Atta bin Yashar dari Ka'ab al-Akhbar bahwasanya Ka'ab al-Akhbar berkata, ayahku senantiasa mengajarkanku kitab Taurat hingga tamat, namun ada satu lembar yang tidak diajarkannya padaku, melainkan lembaran itu dimasukkan ke dalam sebuah peti, dan saat ayahku meninggal dunia aku membuka peti itu dan ternyata lembaran itu bertuliskan faijabihim nabiyun yahruju akhirul zaman mauliduhu bil Makkah wa ijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Seorang nabi akan lahir di akhir zaman. Beliau lahir di Makkah, lalu hijrah ke Madinah, dan pemerintahannya meluas sampai ke negeri Syam. Beliau adalah sebaik-baik nabi dan umatnya adalah sebaik-baik umat. Mereka selalu bertakbir memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di setiap waktu salat mereka berbaris rapi dan barisan mereka sebagaimana barisan tentara di medan perang. Mereka umat yang memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suka maupun duka. Sepertiga dari mereka masuk surga tanpa dihisab, sepertiga lainnya datang dengan dosa-dosa lalu diampuni, sepertiga lainnya lagi datang dengan dosa-dosa dan kesalahan yang sangat besar. Maka Allah Subhanahu wa taala seraya berfirman pada malaikat, pergilah dan timbanglah amal perbuatan mereka. Malaikat seraya berkata, ya Allah, dosa mereka sebesar gunung-gunung dan tidak ada kebaikan pada dirinya. Mereka banyak menyia-nyiakan waktu mereka. Namun mereka pernah bersungguh-sungguh bersaksi bahwa tiada Tuhan selainmu dan Nabi Muhammad adalah utusanmu. Maka Allah Subhanahu wa taala seraya berfirman, karena mereka telah bersungguh-sungguh bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatku. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Sayyidina Muhammad. Sungguh beruntunglah kita dilahirkan dalam keadaan menjadi umat Nabi Muhammad. Sungguh beruntunglah kita yang terikat dengan cahaya Nabi Muhammad. Ya Rabbi yang Maha menggetarkan hati, tetapkanlah hati kami dalam kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyahum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.